pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Maaf Pak mengganggu waktunya ya. Informasikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Bapak ajar. Jadi supervisi akademik ini ada 3 tahap ya Pak ya. Yang pertama itu pra observasi ya. Yang kedua itu melaksanakan observasi, kemudian yang ketiga itu pasca observasi ya Pak. Baik, Pak, tujuan supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bapak mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru. Jadi Pak, hari ini saya akan melakukan pra observasi ya, seperti yang kita bicarakan kemarin, untuk melihat sejauh mana kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelumnya kepada Bapak ya. Yang pertama, apa sih yang Bapak harapkan dari kegiatan supervisi ini Pak? Saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi Bapak sebagai guru ya. Kira-kira kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu untuk kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional ya. Kalau kemampuan intelektual itu seperti apa Pak? Dengan cara menyampaikan materi dengan nada jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Oh, jadi menyampaikan materinya ya Pak ya, dengan nada suara yang jelas ya kepada siswa ya. Oke, ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya siswa dapat mampu untuk memahami materi pembelajaran. Memahami materi pembelajaran. Jadi siswa dapat mampu memahami materi pembelajaran. Kalau sosial dan emosionalnya seperti apa Pak? Ya, dalam sosial emosionalnya menghadapi siswa dengan memiliki keberagaman. Oke, bagaimana Bapak menghadapi siswa yang memiliki keberagaman Pak ya? Oke, jadi ukuran keberhasilannya seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya yaitu menghadapi siswa. Bisa menghadapi siswa yang memiliki banyak karakter ya? Iya, karakter. Oke. Kira-kira kapan Pak kita bisa melaksanakan kegiatan observasi ini? Hari ini bisa, kira-kira jam ketiga dan keempat. Bisa ya Pak ya? Iya, kelas 10.6. Kelas 10.6. Oke. Bapak sudah siap ya hari ini? Kalau hari ini Pak? Siap. Siap ya. RPP-nya sudah siap Pak? RPP-nya sudah. Sudah siap Pak. Oke. Materinya apa Pak kira-kira yang mau diajarkan hari ini? Materi hari ini saya ajarkan cara membuat produk makanan berupa pempek Palembang. Oh, cara membuat makanan pempek Palembang Pak ya? Iya. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajaran dalam RPP saya, siswa mampu menjelaskan langkah pembuatan produk makanan berupa pempek dengan tepat. Dan siswa mampu menganalisa bahan, alat, teknik, langkah yang digunakan dalam membuat produk makanan. Oh iya. Jadi tujuannya itu bisa membuat pempek ya Pak ya, intinya. Oke. Kemudian medianya apa Pak yang digunakan, media pembelajaran? Medianya berupa video pembelajaran dengan menggunakan alat bantu proyektor. Ada videonya ya Pak ya? Iya. Oke. Video membuat pempek ya Pak ya? Iya. Oke. Menarik sekali itu materinya Pak. Iya. Oke Pak. Jadi saya rasa cukup ya untuk pra observasinya. Nanti saya lihat
RPP-nya. Karena Bapak hari ini mau observasi, jadi setelah ini kita langsung observasi berarti Pak. Jam berapa nih? Sebentar lagi kayaknya Pak ya? Iya. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi Pak setelah observasi, itu ada namanya pasca observasi. Nah di pasca observasi itu nanti saya akan menyampaikan apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan tadi ya. Tujuan dari awal supervisi ini, kemudian nanti apakah sesuai dengan RPP yang Bapak buat. Baik Pak, saya rasa demikian ya. Kita lanjut ke observasi kalau begitu Pak ya. Kita langsung ke ya. Oke, terima kasih demikian. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran kemarin saya sudah pertemuan ya, sudah membuat kelompok ya, kelompok jadi 5 ya, 5 kelompok. Jadi hari ini kita membuat praktik ini yaitu cara membuat produk makanan MPK itu MPK. Bisa dimulai? Bisa. Mulai gitu ya. Perhatikan dalam video ini. Nah, di situ ada bahan-bahannya. Nah, kita langsung saja di Nah, kita lihat bahannya apa saja. Ini seperti biasa saya pakai yang di kiri 500 gram masukkan dulu. Air, sudah diperhatikan? Belum. Cara membuatnya, bahan-bahannya kamu sudah bawa semua kan? Coba kita mulai dari sekarang ya. Cara membuatnya. Pertama-tama siapkan wajan ya atau pan ya. Baru masukkan
ikan. Boleh ikan apa saja ya. Coba yang Nah, baca juga ya. Baca dia. Kanika pertama-tama ikan masukkan dalam pan, dikasih air, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, sedang ya. Lalu ditambahkan sedikit garam. Garamnya sekitar 1 gelas makan. Airnya sedikit. Baru tambahkan kaldu. Sedikit demi sedikit ya. Jangan aduk.
Kalau sudah diaduk, baru kita buat adonannya ya. Sagung sedikit. Dari ini rumah lo. Kita makan sagu. Tangan. Para pengrajin pempek asal Pedamaran. Sudah 50%.
pembentukan pempek lenjer. Pempek yang siap untuk direbus. Kelompok lain sedang melakukan atau membentuk pempek. Masa pembentukan. Nah, diadon. Ini namanya diadon, atau kata lain kalau bahasa Pedamaran ini diuli. Bejek-bejek sebelum dibentuk menjadi pempek lenjer. Masih dalam proses pemanasan air. Ini salah satu siswa sedang melakukan praktikum. Proses pematangan air, ini air untuk saus atau cukanya, cuka. Kalau kata orang Palembang cuko. Ini wajan untuk perebusan pempeknya nanti. Panjang jahit, Mbak. Saya dikit lebih.
Ini sudah tahap perebusan. Kelompok 4 sedang melakukan tahap ini dalamnya dimasukkan segala ya. Ada cepat. Walaupun dalam tahun pertama sudah bisa melakukan atau pembuatan pempek lenjer. Di dalamnya ada Irma, ada Bella, ada Rita, ada saya. Kawan sudah tahap perebusan. Sudah siap direbus? Iya, sudah siap. Tinggal menunggu airnya mendidih. Sementara melakukan perebusan, kelompok lain juga sedang melakukan pembuatan atau proses pembuatan cuko. Menunggu air sampai mendidih. Kelas 10-6 terdiri dari 6 kelompok atau 5 kelompok. Ini sudah masih dalam tahap pembentukan di kelompok lain. Ini beberapa kelompok yang tempenya siap atau sudah siap untuk direbus. Sementara kawan-kawan yang lainnya sedang melakukan proses pembuatan cuko.
Nah, ini sudah menjadi. Sekarang saja kita masukkan. Kami nak bagi pempek. Tapi pempeknya keluar. Ini pempek Proses perebusan Apa masuk ke biar wanita bukan apa? Oh, udah masuk lah. Iya, ada sedikit kayak selesai. Tidak rebus. sementara di kelompok lain masih dalam proses Ini rebus. Berada lagi bos. berbagai ukuran, pempek lenjer berbagai ukuran. Oh, ya, ya. Sekarang kita buat cukonya ya. Kita masukkan gula merahnya. Proses pembuatan cuka atau cuko memasukkan gula merah ke dalam wajan, air yang mendidih. Buat ditambahkan garam. Makan. Sedikit tambahkan garam, satu tambahkan penyedap. Cabai giling, guys. Sementara pempek dalam proses perebusan, sekarang lagi melakukan atau pembuatan cuko atau cuka atau saus.
proses pembuatan kerupuknya guys. Air sudah mulai mendidih. Tambahkan sedikit asam jawa. Di sana tadi. Setelah melakukan proses pencicipan, ternyata kurang garam.
Cuka sudah mulai mendidih. Ini namanya cuka. Kalau kamu suka, iya. Namanya jangan acur. Ini ayamnya guys. Ada yang sudah mulai matang atau Jangan sudah banyak mengapung. tapi rasanya alga barista. Jangan banyak. Sebagian sudah mulai matang. Sementara masih dalam prosesan pempek direbus, cuka sudah jadi guys. Ini cuka sudah mulai matang guys. Udah masak guys. Pempeknya masih dalam perebusan. Ada yang sudah mulai matang, ada yang sementara yang lain masih menunggu teman-teman dari kelompoknya masing-masing. Ini juga sudah melakukan pembuatan tadi. Cuka lagi dimasukkan ke dalam wadah.
Masak kalau bawa asap gitu. Kau sih arah ke sana tuh. Kamu Pak, foto ke sana. Pegang baik. Oh iya. Jadi guys, hasil hitamnya Pak. Ini sudah yang panjang itu. Hitam juga Pak. Hitam bukan diajak. Ini sekarang pempeknya sudah mulai matang. Hasil karya anak bangsa. Juga guys. Sebagai guru pembimbing Pak Samsul yang sedang mengarahkan anaknya dalam proses pembuatan pempek khas Palembang, pempek lenjer. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan? Enak banget. Iya. Enak banget. Biar hasil hari ini kan cara membuatnya. Ini pempeknya dan ini cukanya. Gimana hari ini prakteknya menyenangkan atau tidak? Coba anak siapa yang mau bertanya kesedihannya waktu gimana?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Baik, sehat-sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, kita hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, Kemarin kita kan sudah melaksanakan ya Ya, observasi ya. Langsung ke pelaksanaan observasi pada hari Jumat ya Pak ya, tanggal 6 Juli 2024 ya Pak. ya, Setelah pelaksanaan observasi ini, mungkin Bapak masih ingat ya, karena ini sudah 2 minggu yang lalu ya Pak ya. Sekarang sudah tanggal 13, kita melaksanakan pelaksanaan observasi kemarin itu tanggal 26 ya Pak ya. ya. Baik, bagaimana Bapak menilai penampilan Bapak mengajar pada saat pelaksanaan observasi kemarin? Cukup membanggakan juga ini. Masalahnya siswa-siswinya agak bersemangat dalam belajar praktek istilahnya. Iya. Bersemangat Pak ya. Menurut Bapak apa sih yang membuat siswa itu bersemangat Pak? Karena ini siswanya secara otomatis belajarnya tidak maksudnya nyaman Nyaman ya. nyaman dan tidak tidak terkekang lah gitu. Tidak merasa tertekan Pak. tertekan ya. Oke. Mengapa Bapak menilai demikian? Menilai bahwa mereka tidak merasa tertekan, mereka merasa nyaman. Bapak menilainya dari mana? Saya menilainya dari siswanya agak bersemangat tuh untuk mempelajari apa yang kita praktekkan. Supaya siswa itu nggak jadi bosan, kita memberi manfaat kepada supaya dia bisa menjalankan usahanya juga untuk di luar sana. Oh iya, iya. Jadi Bapak merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, ya kemarin kan pembelajarannya itu membuat pempek Pak ya? Iya, membuat Jadi selain bisa digunakan di sekolah, ya praktek ya, untuk mendapatkan nilai juga bisa digunakan nanti ketika mereka Iya, gitu kan mereka di luar ya, di di rumah luar. ya, sebagai mungkin untuk modal usaha ya, Iya, modal usaha. keterampilan ya Pak ya, Iya. berkaitan dengan keterampilan dalam mereka dapatkan ketika setelah selesai ya Pak ya, Iya. sekolah ya. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak pada saat observasi kemarin? Iya. Boleh? Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya boleh. Boleh ya Pak ya? Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya itu Bapak sudah menggunakan media pembelajaran ya, berupa Iya. video ya, Video. video membuat pempek ya. Iya. Kemudian Bapak sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak. Itu sudah muncul semua, kontennya ada, kemudian ada prosesnya ya dalam kelompok ya. Iya. Kemudian sudah ada produknya Pak, produknya hasil dari pempek tersebut ya Pak ya. Oke. Baik. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mendengar apa yang saya sampaikan tadi kira-kira? Yang Bapak lakukan yang sudah bagus begitu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, pendapat saya ya tergantung diri sendiri menilainya kan ini. Ya. Jadi untuk itu ya supaya siswanya lebih ini lagi, ya kita bantulah untuk ini supaya dia berusaha lebih lagi. Untuk Oke, yang usaha. baik, yang sudah
Bapak lakukan yang baik-baik ini, apakah akan terus Bapak lakukan seperti itu? Iya, Akan dilanjutkan akan terus? dilanjutkan terus. Oke, baik. Tapi Pak, namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan gitu Pak ya. Ya. Seperti misalnya pengelolaan kelasnya Pak. Ya, pengelolaan kelas itu Bapak harus yang utama itu harus ada kesepakatan kelasnya, jadi supaya kelasnya bisa kondusif ya, supaya anak-anak itu memahami nilai-nilai apa sih yang harus disepakati di kelas gitu Pak ya. Supaya karena saya melihat di kelas Bapak itu masih ada anak yang sibuk dengan HP gitu Pak, masih ada yang mungkin ya mondar-mandir lah seperti itu Pak ya. Ada yang tidak apa istilahnya, yang tidak fokus dalam diskusi, memperhatikan ya, masih sibuk sendiri gitu Pak, tidak bergabung dengan kelompoknya. Kemudian saya melihat itu RPP Bapak ya dengan pelaksanaan pembelajarannya itu masih ada yang belum dilaksanakan ya Pak ya. Misalnya ya doa ya Pak ya. Doa, kemudian absensi ya Pak ya, benar ya? Ya, benar itu. Ya, absensi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya Pak. Jadi sebenarnya itu doa, absensi itu menyampaikan tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan kesadaran diri Pak dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional itu Pak. Iya. Baik. Kemudian sebaiknya RPP yang sudah dibuat itu sesuai dengan pelaksanaannya. Artinya kita membuat RPP itu untuk rencana pembelajaran kita di kelas, jadi harus sesuai dengan rencana kita gitu Pak. Kemudian pada saat pemutaran video tuh Pak, kemarin itu sudah ada video, kan media pembelajarannya kan berupa video, tapi videonya tadi harusnya Bapak selesaikan sampai selesai gitu Pak videonya. Jadi masih sebatas apa istilahnya, apa ya, membuat pempeknya ya. Iya, cara belum membuat sampai selesai gitu hasilnya gitu. Mungkin ada murid yang belum paham betul seperti itu Pak, perlu bimbingan seperti itu. Begitu. Kemudian Bapak masih sifatnya satu arah Pak, masih teacher center Pak. Jadi Bapak itu harusnya komunikasinya dua arah sama anak-anak ya, mengajak anak itu istilahnya interaktif seperti itu Pak. Jangan satu arah, harus dua arah ya, dua arah, jadi supaya lebih apa istilahnya, lebih baik lagi seperti itu Pak. Anak-anak itu diajak untuk berdiskusi, menyelesaikan suatu ini project ya Pak ya, project ya, seperti itu. Kemudian suaranya juga Pak perlu ditingkatkan lagi, volume suaranya, agar yang di belakang itu kedengaran Pak. Bapak itu suaranya masih kalau saya itu pakai ini Pak, pakai mic yang kecil itu ya. Karena kadang-kadang kita kalah dengan suara anak gitu Pak. Ya, apalagi anaknya banyak kan. Kalau kegiatan-kegiatan diskusi itu biasanya anak-anak itu kan aktif ya. Kalau aktif itu kadang-kadang suara kita itu nggak kedengaran sama anak-anak ya. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya Pak. Apa rencana Bapak ke depan untuk meningkatkan kompetensi yang diri Bapak, kira-kira apa? Ya, untuk meningkatnya ya ini mengembangkan kompetensi sebagai guru lah. Untuk dikembangkan lebih maju lagi, untuk lebih dipahami lagi. Oke. Baik. Kapan Pak mau dilakukan Pak? Ya, mulai dilakukan ya setiap kita menghadapi siswa. Ke depan. Iya, jadi kompetensi misalnya yang kurang maksimal, misalnya
pengelolaan kelas ya, terus apa namanya pelaksanaan pembelajaran ya, itu kapan mau dikembangkan lagi Pak? Ya mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang ya Pak ya? Ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi Bapak tersebut, mengembangkan diri? Ya kita ini tukar pikiran sama guru lah, Sama guru ya? sama siswa. Baik, apa sih yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi akademik ini Pak? Dari awal kita, dari pra ya, terus pelaksanaan, terus pasca ini ya, apa sih kira-kira yang Bapak dapatkan dari kegiatan kita ini? Ya pertama pengalaman ya. Pengalaman ya? Iya. Kedua ya membuat ya suatu kebanggaan bagi saya bahwa bisa berinteraksi dengan guru penggerak gitu. Calon Pak? Masih Iya, iya calon. calon. Iya. Itu saja. Baik. Baik Pak, mungkin itu saja Pak. Apa kegiatan pasca observasi kita ya Pak. Terima kasih atas bantuannya, sudah dari awal ya, sudah mau disupervisi ya Pak ya. Ya terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lagi ya Pak. Iya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.